Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, ini hari yang luar biasa di mana kesempatan Engkau berikan buat kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau tidak berhenti sampai di tempat ini, tapi Engkau masih terus akan menuntun kami, dan biarlah waktu-waktu ini Tuhan boleh kami pakai untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Sebenarnya saya sudah menyiapkan, sudah berdoa, minta sama Tuhan apa yang mesti saya sampaikan pagi ini. Tapi tiba-tiba tadi pagi Tuhan ganti. Tuhan tuh suka bercanda, karena kemarin saya juga baru bilang sama salah satu guru dari Terang Bangsa, Tuhan lagi bercanda ya Sir. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon Pak Gideon, dikasih tahu itu Sir Prinsen itu penciumannya hilang, dan dia memang sudah beberapa hari tidak masuk sekolah. Ada obat-obat, kata dia gitu. Oh iya, saya bilang sama Sir Steve, Sir tolong siapin obat-obat, kasih. Kemarin Sir Prinsen WA saya WA dia, saya tanya, ya demam, katanya penciumannya hilang. Biasa kan kalau hari-hari ini bilang penciuman hilang itu kita langsung konotasinya udah tahu ya gitu. Nah tapi tadi kemarin ini dia tiba-tiba bilang, Miss tolong aku didoakan ya, aku itu ternyata usus buntu. Lucu ya, saya terus dia kata usus buntu, jadi aku akan dioperasi hari ini nanti katanya dioperasi. Saya bilang, oh puji Tuhan Sir, kata saya gitu. Tuhan suka bercanda gitu. Kita udah takut setengah mati ya, tapi ternyata usus buntu. Kok jadi usus buntu jadi masalah enteng ya sekarang. Tapi saya mau katakan, saya bilang iya Tuhan suka bercanda saya gitu. Gak taunya pagi ini Tuhan benar-benar ngajak bercanda saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu gak mau ganti, katanya. Ganti apa Tuhan? Kamu ingat hari ini hari istimewa, semua tahu ya, Chinese New Year. Tapi ini bukan istimewa, sebetulnya bukan itu. Tapi hari ini tepatnya adalah hari ulang tahun Terang Bangsa. Memang tidak seperti tahun-tahun lalu ya. Kalau tahun-tahun lalu kita bikin event tertentu gitu, sehingga nggak lupa kalau hari ini tuh benar-benar ulang tahunnya. Tapi kali ini karena virtual, jadi kita sudah siapkan beberapa waktu yang lalu. Kita sudah rekaman apa yang nanti akan ditayangkan di tanggal 18 Februari. Jadi kesannya ulang tahunnya ini bukan hari ini gitu. Tapi ketika pagi tadi Tuhan ingatkan, justru Tuhan yang ingat ya. Dan Tuhan ingatkan, apakah kamu nggak mau tentang sekolah Terang Bangsa. Saya bilang, aduh Tuhan, nggak semua orang itu kan sebenarnya terlibat dalam sekolah Terang Bangsa. Tapi satu firman yang sungguh menyentuh saya, Tuhan berikan pagi ini di dalam Lukas 28 dan 29. Lukas 28 dan 29. Tolong ditayangkan dan jangan cepat hilang ya. Lukas 22 ayat 28 dan 29. Bunyinya demikian. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Ini saat Tuhan Yesus sedang menghadapi kematian. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Yang menarik di sini adalah ketika dikatakan, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Kita sering berpikir, dan termasuk saya juga sering berpikir, bahwa Yesus saat ini sudah gak ngalami pencobaan, karena dia sudah menang di atas kayu salib, sudah bangkit, dia udah menang, udah gak ngalami. Tapi ternyata di sini saya dibawa kepada satu pengertian bahwa Tuhan ini tetap mengalami banyak pergumulan. Bergumul apa lagi Tuhan? Kan sudah menang. Ya bergumul dengan saudara dan saya ini. Bagaimana Tuhan itu bisa membawa kita kepada satu rencana, satu destiny yang tepat seperti yang Tuhan mau. Karena kita itu kan punya pilihan. Setiap kali kita bisa memilih
meresponi firman Tuhan, tuntunan Tuhan, atau menolak, atau ya setengah meresponi, setengah menolak. Kita bergeser-geser dikit, padahal Tuhan pengen sesuatu yang tepat. Dan di sini dikatakan, kamulah yang tetap tinggal. Apakah sejauh ini, saudara, hidup kita itu tetap tinggal bersama dengan Yesus? Di saat Yesus juga punya pergumulan. Pergumulan Yesus sekarang apa? Ya ngomong simpel aja ya. Kerinduan Tuhan Yesus, pergumulan Tuhan Yesus adalah kita semua itu ikut ambil bagian dalam lawatan. Mungkin di sekitar kota Cirebon minggu yang lalu banyak banjir-banjir. Hati Tuhan ada di situ. Apakah kita bersama-sama dengan Dia ada di situ? Nah, di sini dikatakan kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Pada waktu itu saya tiba-tiba merasakan sekali betapa saya harus bersyukur ketika kita bisa bersama-sama Tuhan. Khususnya tentu saja dalam perenungan saya pagi tadi, bersama-sama dengan aku di sekolah yang aku punya, di sekolah Terang Bangsa ini. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Saya jadi merenungkan, saudara-saudara, kepengurusan awal dan kepengurusan sekarang. Ada beberapa rekan-rekan yang sekarang sudah tidak bersama-sama kita lagi di Terang Bangsa. Ya entah kesibukan mereka, mau masuk masih ada di grup, nggak pernah respon, cuek-cuek, dikasih pengumuman apa ya cuek, dikasih beban apa ya nggak ada berita, ada. Tapi di sini firman Tuhan bilang, kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Sekolah Kristen Terang Bangsa ini 9 tahun menurut saya sangat banyak mengalami tantangan-tantangan luar biasa. Tetapi kita tetap bersama dengan Yesus. Yesus punya banyak tantangan. Wah, dari awal mula itu tantangannya luar biasa. Kami dianggap sepele, bahkan ada yang sedikit merendahkan, tapi kita tetap bersama-sama dengan Yesus. Dan itu sebenarnya Yesus yang dilukai, bukan kita. Karena ini sekolah punya Tuhan. Dan tapi ketika hari ini Tuhan mengingatkan, kamu tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan, dalam segala tantangan. Dan selanjutnya dikatakan, dan aku menentukan. Nah, ini yang penting, saudara. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Hak-hak kerajaan itu ada pada kita yang mau tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam tantangan. Karena ikut Tuhan itu nggak terus enak banget. Oh, Tuhan bilang bikin sekolah, ya sudah jadi sekolah. Oh, wong start sekolah aja nanti akan ditayangkan tanggal 18. Start sekolah aja itu nggak ada apa-apanya, dari yang tidak punya apa-apa, dari tanah tidak punya, apalagi guru ya, siswa, izin semua nggak ada, dan yang paling penting adalah duit juga tidak ada. Tapi saya ingat begitu Tuhan itu memberikan firman, Tuhan bilang, aku punya rencana sebuah sekolah dan kita bersama-sama di dalamnya dengan Dia. Tuhan bilang, aku menentukan hak-hak kerajaan. Saya berikan contoh ya sedikit. Sekolah ini saat ini ngadepi pandemi. Saya pikir bukan kita aja, semua sekolah. Dan orang tua juga dibikin sibuk, sangat terganggu dengan online, betul ya. Terutama sekolah kami juga. Kalau sekolah kami ini urusannya ya udah, bolehlah online, sama semua online. Tapi kami punya orang tua yang sangat heterogen ya, artinya sangat tidak homogen lah gitu keadaan ekonominya. Jadi dengan online ini ada begitu banyak orang-orang yang meresponi dengan sangat
reaktif banget gitu. Bagi orang yang ekonominya oke, nggak masalah, kuota itu nggak masalah. Tapi bagi orang-orang yang pas-pasan, itu kuota itu sangat mengganggu. Pengennya nggak usah beli kuota banyak-banyak. Dan mereka itu sangat sering memberi komentar ke sekolah itu marah-marah. Karena tentu saja dengan keadaan ini mungkin juga keadaan ekonomi mereka terganggu. Ada begitu banyak, banyaklah orang tua yang gajinya dipotong lah, yang bahkan di PHK itu ada. Dan bahkan kalau yang mereka punya ekonomi bagus pun perusahaannya menjadi terganggu. Tapi ajaib, itu adalah tantangan yang dihadapi Yesus dengan anak-anak yang dititipkan di terang bangsa. Tantangan. Tapi ini saya ambil contoh aja, hak-hak kerajaan itu ada. Ketika kami berdoa, Tuhan berkati orang tua, ini soal kuota. Kami bilang kalau mereka yang sangat memang membutuhkan kuota, sudah bolehlah ke sekolah, tapi izin supaya jumlahnya nggak banyak. Jadi hanya beberapa anak saja bisa social distancing. Mereka nggak belajar dengan tatap muka, mereka hanya numpang dengan wifi-nya sekolah. Karena kita harus sediakan wifi dengan yang sangat kuat, karena guru-guru akan bersama-sama Zoom, Google Classroom, semua membutuhkan kuota. Jadi kami ini kuat sekali itu wifi-nya, baik terbang 1 maupun terbang 2. Tapi ajaib, ketika kita minta Tuhan tolong itu para orang tua, hak kerajaan itu turun. Ada seorang alumni kami. Alumni ini sekarang ternyata udah sukses di bidang server yang kota-kota begitulah, saya nggak ngerti. Dia datang ke sekolah, dia bilang begini, apa saya bisa bantu sekolah? Kamu mau bantu apa? Ini anak baru lulus 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu kayak. Tiba-tiba dia bilang gini, ini saya punya pekerjaan ini, saya mau sumbang nomor HP, butuh berapa? Setiap anak akan dapat 30 giga tiap bulan bagi yang membutuhkan. Enggak semua, bagi yang membutuhkan. Guru-guru dikasih barangkali mau ngerjain online di rumah dan sebagainya. Dan tercover semua. Enggak ada orang tua sekarang yang bilang, aku nggak bisa, anakku nggak bisa karena kota. Kita ngomong aja kalau kotanya habis berarti dipakai buat game. Ini dipakai untuk kebutuhan. Tapi hak kerajaan itu ada. Yaitu bagaimana Tuhan itu melengkapi dengan amat luar biasa. Dan tentu saja sekarang kita ya kan nggak semua di sini kan urusan dengan sekolah terang bangsa. Tapi saya hanya ingin membagikan bahwa ternyata ketika kita menetapkan, memilih untuk tetap tinggal bersama Yesus bukan berarti mulus. Tetap dikatakan di sini bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tantangan, jadi ikut Tuhan itu tantangannya tetap ada. Ya, bagaimana hati Tuhan kemana kita harus ke situ. Dan kadang-kadang kalau kita Tuhan ke situ belum tentu hati kita ke situ. Ya, tapi Tuhan mengatakan kamu yang tetap tinggal bersama dengan aku menentukan hak-hak kerajaan. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita punya banyak kesulitan, punya banyak tantangan, punya banyak pergumulan. Tapi ketika kita menentukan, kita tetap memilih bersama dengan Tuhan dalam ketaatan, dalam kesungguhan, dalam semuanya yang Tuhan firmankan. Dan Tuhan menentukan hak-hak kerajaan. Apa itu hak kerajaan? Apa saja saudara, kalau namanya di kerajaan itu kan powerful banget, kerajaan Allah itu. Kita bisa lakukan itu ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Hati kita sama dengan hati Tuhan. Kita selalu mau sederap dengan Tuhan. Kita mau bersama dengan Tuhan. Tantangan terlalu banyak. Kalau diceritain 9 tahun, ini sekolah 9 tahun ya. 9 tahun, wah aneka macam. Tapi kami bersyukur sekali. Karena lewat 9 tahun itu benar-benar
kita menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan hak-hak kerajaan sepanjang kita bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kita itu nggak berasa ya kalau sebenarnya Tuhan itu sediakan dan kita sedang bersama dengan Tuhan. Saya merenungkan saja. Di sini semua kita sekarang hari-hari ini nggak suka ya naik ke lantai 2 karena liftnya mati, betul? Tapi kita suka nggak terpikir bahwa ketika lift jalan itu kita punya hak kerajaan naik tanpa pakai kaki, kita harus beban berat ya naik gitu. Kita nggak berasa bahwa kita sedang sangat diberkati dengan hak kerajaan itu. Tapi ketika nggak ada liftnya ini perlu diservis, kita harus naik tangga. Nah, bisa nggak kita naik tangga sambil bilang, aku sedang naik bersama dengan Tuhan, naik ke Bukit Zaitun, naik ke Gunung Nebo sama-sama Musa, naik ke Gunung Sinai. Kita bisa nggak? Banyakan kalau naik, aduh, kok tinggi banget ya tangganya gitu kan ya, nggak nyampe-nyampe. Iya, kalau sudah begini kita pikir ini tangganya tinggi sekali gitu ya, karena kita punya ketinggian gedung itu tinggi. Tapi pada waktu kemarin kita naik lift, kita nggak pernah menyadari itu. Tapi Tuhan bilang begini, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Kalau engkau bersama dengan aku, maka ada hak-hak kerajaan yang aku berikan kepadamu. Kita baca lagi Lukas 12 ayat 48. Lukas 12 ayat 48 bagian B. Bagian akhir aja. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Seringkali kita pengen sekali untuk dapat sesuatu dari Tuhan dalam bentuk apapun, bentuk pelayanan, bentuk apapun. Tapi sebenarnya semakin banyak Tuhan memberi kepada kita, semakin banyak yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Semakin banyak yang Tuhan percayakan kepada kita, semakin banyak tanggung jawab yang kita harus bawa kepada Tuhan. Dan saya percaya, saya bersyukur karena di tempat ini, saudara, ada begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan berikan, gak minta juga Tuhan kasih. Taman gak minta ya Tuhan kasih. Minyak gak minta ya Tuhan kasih. Tapi ingat, semakin banyak Tuhan berikan, semakin banyak yang Tuhan juga harapkan dari kita untuk meresponi dengan benar, untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dipercaya. Seperti begitu banyak pelayanan di sini. Saya mengawali masuk di eklesia ini waktu masih ada di rumah Ibu Nani. Persekutuan itu masih sangat sederhana. Persekutuan itu masih sangat belum apa-apa, saudara. Belum apa-apa. Masih kalau main musik, waktu itu saya masih main musik sama suami saya. Main musik itu nggak ada yang namanya seragam, itu nggak ada, saudara. Masih di rumahnya Ibu Nani sangat sederhana, ya. Sampai kemudian pindah ke GBI, pindah ke tempat ini, kemudian mulai ada begitu banyak, saudara, pelayanan-pelayanan. Sekarang divisinya sudah banyak, ada radio yang sudah 24 jam, dari awalnya sih mungkin berapa jam ya, lama-lama sampai 24 jam, dan ajaib sekali itu radio ya. Ada Leo nggak? Waduh, saya di endorse nih, saya Leo. Ya, radio itu kemarin saya diterima dari Leo. Ini tren radio yang lagi ngetren, urutan radio lagi ngetren nasional. Saya baca, Suara Gracia nomor 2, saudara. Nomor 2 radio Suara Gracia. Dari dia cerita lah, saya nggak tahu pakai bahasa radio itu kayaknya. Desember tante 42.000, sekarang sudah 76.000 kalau nggak salah begitu. Keren banget. Kamu punya program apa? Wah, luar biasa. Terus kemarin dulu saya dapat berita lagi. Ini ada orang yang nanya, lagi talk show katanya. Talk show ini, waduh, ada yang nanya, sangat diberkati dengan judul Simple Happiness katanya. Waduh, pokoknya
banyak yang nanyakan gitu. Kebenaran saya lihat talk show-nya siapa sih ini? Oh ternyata Sir Steve. Saya bilang gini, ih ajaib sekali, aset sekolah itu loh, kata saya gitu. Enggak tante, itu aset eklesia, katanya, nggak mau kalah si Leo. Tapi saya mau katakan luar biasa Tuhan. Dari yang tidak pernah ada radio, ada sekolah terbang 1, sekolah terbang 2, ada rumah singgah, ada segala macam, dan belakangan ini ada lawatan lagi divisi. Saya percaya kalau kita memilih untuk tetap bersama dengan Tuhan, maka Dia akan menentukan, aku akan menentukan hak-hak kerajaan itu. Dan kita akan melihat begitu banyak keajaiban, begitu melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang supranatural. Surga menyentuh bumi, ada begitu ajaib. Tapi adakah kita tetap menentukan, memilih bersama-sama dengan Tuhan dengan segala tantangannya? Mungkin kita lembur, saya lihat itu divisi lawatan, masak nasi, GK kalah loh. GK mulai jam 4, jam 5, dia mulai jam 10 buat makan pagi. Saya lihat itu di fotonya, ajaib sekali lawatan ini. Tapi saya percaya karena mereka memilih untuk bersama dengan Tuhan, dan ada hak kerajaan. Jangan mikir, aduh aku kurang tidur nanti aku sakit. Percayalah, hak kerajaan itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya pusing, nggak ada. Saya punya temen ya, tadi malam baru cerita, dia kasih kabar ke saya lagi sakit. Oh, sakit apa? Jatuh. Saya jatuh ke geledak keras sekali. Kemudian dia bilang, sejak itu vertigo terus. Tapi ketika saya baca kalimatnya, dia sih ngasih itu Happy Chinese New Year sebetulnya, karena memang tiap tahun dia kasih gitu. Tapi waktu saya baca kalimatnya, ini suaminya yang nulis, bukan dia. Kata-katanya itu sangat berbeda. Karena dia tidak pernah bicara menyebut namanya, tapi dia menyebut saya. Tapi ini kok dia nyebutnya sepertinya ada orang ketiga yang menuliskan. Dan memang dia bilang, saya pusing, saya tidak bisa jalan, saya tidur terbaring. Kenapa? Saya tanya. Jatuh. Nah, bersyukur kalau kita bisa lawatan, bisa masak dari jam 10 sampai pagi dibagi-bagi, daripada jatuh vertigo. Lebih baik masak kan. Nah, saya mau katakan itu hak kerajaan yang kita seringkali nggak sadari. Kita punya kekuatan, kita punya kesehatan, itu semua karena Tuhan yang memberikan. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk kita tetap bersama-sama dengan Tuhan, tetap tinggal bersama dengan jalan-jalannya, supaya Tuhan bisa menetapkan hak-hak kerajaan itu bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.